Hotman Paris Show. Dan Bang, malam hari ini kita ada segmen ini nggak? Hakim dan terdakwa? Tidak ada. Nggak ada ya? Berarti kita lanjut lagi, kita akan ngobrol bersama dengan saudara-saudara kita dari Papua. Oke. Bapak Lenis, staf khusus Presiden untuk Papua, dan Bapak Jemi, pengawas Otsus Papua. Harapan Bapak atas Papua ini apa? Harapan saya sekarang memang saya tidak bisa menyelesaikan pemerintah pertama Presiden ke-1 sampai ke-6. Tapi selama ini kan saya kenal yang Pak Jokowi itu kan mulai dari wali kota, karena saya kuliah di Jawa. Sampai dengan gubernur, sampai di Papua sebelum jadi presiden pun ajak sampai ke Wamena. Jadi Pak Presiden ini udah tahu semua. Akhirnya dengan program tahun ini sejak 2014, sejak Presiden sudah masuk periode pertama, saya minta kepada Pak Presiden waktu itu paksakan. Pertama kali kita orang Papua itu belum pernah jadi Kapolda. Baru pertama kali Pak Paulus Waterpauw saya minta jadi Kapolda Papua. Jadi masuk Bapak salah satu faktor agar anak putra daerah dikasih jabatan-jabatan strategis. Itu yang masuk arah ke sana. Oke, kalau gitu Pak Jemi, apa harapan Bapak untuk mengatasi persoalan Papua ini? Yang pertama bahwa saya menyarankan agar kita ini jangan paranoid. Misalnya paranoid itu kenapa? Ada ketakutan berlebihan seolah kalau orang Papua bicara merdeka itu memang mau merdeka gitu. Menurut Bapak itu tidak? Itu sebenarnya tidak, karena begini. Menurut hukum internasional kan kita menganut prinsip hukum uti possidendi iuris. Artinya bahwa Papua itu adalah bekas kedaulatan Belanda yang Belanda sudah serahkan kepada Indonesia. Artinya dari segi masyarakat Papua sendiri, mereka maunya tetap dalam kesatuan RI atau bagaimana? Mayoritas menginginkan itu. Begitu ya? Oke, Pak Edo. Pak Edo ini sebagai non pemerintah, murni swasta. Bapak tetap ingin dalam kesatuan RI kan? Pasti. Begitu ya? Ya. Dan ya gimana? Jadi begini Pak Hotman, Bang Hotman, Bu Melani dan teman-teman semua. Negara ini saya tidak mau bahas dari segi yang lain, tapi bagi saya begini. Kita semua sudah sepakat, Indonesia ini adalah rumah besar untuk kita semuanya. Oke. Artinya kita sepakat bahwa negara ini menghargai kebinekaan. Kita boleh berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda kita bersatu. Nah, masalah Papua hari ini seperti saya bilang tadi lagi Bang Hotman. Masalah utamanya, akar permasalahan hari ini adalah orang Papua merasa tidak adil. Orang Papua merasa tersisih di atas tanahnya sendiri. Kurang apa? Kurang kesejahteraan. Kesejahteraan yang harus diberikan. Jadi itu yang paling penting. Pokoknya itu. Itu. Nah, makanya untuk merubah itu yang saya bilang tadi. Manusiakanlah manusia Papua. Pak Jokowi 5 tahun kemarin kita yakin beliau sudah bangun infrastruktur sudah luar biasa besar. Periode kedua ini kan pembangunan sumber daya manusia. Bukannya baru dibangun banyak jalan di sana? Iya, makanya itu kan periode kemarin. Ya. Nah ini kan infrastruktur. Ya. Nah ke depan ini fokuslah bagaimana memberdayakan manusia Papua. Sehingga mereka bisa siap untuk bersaing dan maju untuk sejajar dengan saudara kita di Indonesia lain. Baik. Saya setuju ya. Jadi bukan cuma alamnya saja yang dimanfaatkan, tapi juga manusianya dibudidayakan supaya memang kan sekarang ini kita sendiri ngerasa ya Bang, bahwa dengan adanya sekarang ini kita klik aja apapun sosial media, kita bisa dapat informasi langsung dari belahan dunia manapun juga. Jadi kita sebagai sumber daya manusia memang harus siap untuk bersaing, baik dari luar maupun juga dari orang sekitar kita. Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda Papua yang juga bisa maju ya, dan juga bisa menduduki posisi-posisi cantik juga di negara ini. Amin ya. Terima kasih, sukses. Dan salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Papua. Di Papua ada nggak yang... Oke, para penonton semuanya, lihat kami yang di depan ini, semuanya adalah perantau. Saya jelas-jelas dari pinggir Danau Toba. Ya gue di belakang lo lah jelas. Dari Aceh. Ya. Papua. Apalagi si Batak si nenek. Artinya apa? Bahwa kepada para perantau di Jakarta, jangan pernah ragu-ragu untuk bersaing di ibu kota. Betul. Semua di ibu kota ini adalah perantau. Tetaplah yakin diri
seperti Hotman sudah bisa menaklukkan ibu kota. Salam Hotman Parisot. Baik, pemirsa terima kasih. Kita doakan yang terbaik buat semua saudara-saudara kita, ada persatuan bersama dengan saudara-saudara di Papua.